Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Bapa yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengetahuan, berilah kami hikmat, dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bukalah mata hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16 yang berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada suatu malam, seorang lelaki bermimpi bahwa dia sedang berjalan menyusur pantai bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan itu terlukis dalam pikirannya semua peristiwa hidup masa lalunya. Setiap kali dia melihat ke belakang, ada dua pasang jejak telapak kaki di pasir. Satu pasang adalah jejak kakinya, dan sepasang lainnya milik Tuhan. Dia juga melihat bahwa kadangkala hanya ada sepasang jejak kaki, dan ketika dia mengingat-ingat, itulah saat-saat yang paling sulit dan menyedihkan yang dialami dalam hidupnya. Maka dia mengeluh katanya, Tuhan, Engkau pernah berkata kepadaku bahwa Engkau selalu berjalan menyertai aku. Engkaulah Immanuel, Allah besertaku setiap saat. Tetapi sekarang saya tahu bahwa justru di saat-saat yang paling sulit, Engkau pergi meninggalkan saya. Mengapa Engkau berlaku demikian? Padahal saya sangat membutuhkan uluran tangan-Mu di saat-saat itu. Tuhan menjawab, anakku, aku tidak pernah meninggalkan-Mu. Justru di saat-saat itu, kalau engkau hanya melihat jejak satu pasang kaki, maka justru pada saat-saat yang sulit itulah aku menggendong engkau. Dalam keluhan ini tergambar jeritan jiwa manusia yang seringkali terhimpit oleh tekanan hidup yang datang silih berganti. Ketika hati terasa lelah, pikiran penuh tanda tanya, dan langkah terasa berat untuk dilanjutkan. Namun sesungguhnya, di balik setiap air mata dan kegelisahan,
Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa kita pahami, sedang menata ulang iman kita, membentuk karakter kita, dan sedang mengajarkan bahwa hidup tidak ditopang oleh kekuatan sendiri, melainkan oleh kasih Tuhan yang setia menopang, memeluk, dan menggendong kita, agar kita tidak jatuh terpuruk dan kehilangan arah. Jawaban Tuhan ini mengalir seperti air sejuk ke dalam hati yang gersang, menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah oleh keadaan, bahwa kehadiran Tuhan tidak diukur dari apa yang tampak oleh mata jasmani, melainkan oleh kesetiaan Tuhan yang tidak pernah pudar, yang tetap setia menggendong kita ketika kita tidak sanggup berjalan, menguatkan kita ketika kita hampir menyerah, dan membimbing kita melewati setiap lembah kehidupan dengan tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Mungkin ada yang merasa biasa-biasa saja karena waktu dan saat yang kita tinggalkan, serta waktu dan saat yang kita masuki sama. Ada siang, ada malam, ada hari, pekan, ada bulan. Inilah pergantian waktu yang biasa dan terulang terus-menerus secara tetap. Tetapi, ada yang merasa bahwa tahun lama yang ditinggalkan telah memberi arti dan pesan kepada setiap orang, sedangkan tahun baru yang akan dimasuki memberi janji dan harapan tertentu sekaligus tantangan-tantangannya. Pergantian waktu ini bukan sekedar perubahan kalender, melainkan kesempatan ilahi untuk membuka lembaran baru, memperbaharui hati, memperkuat iman, dan membangun kembali hidup dengan semangat yang segar, sehingga setiap hari yang Tuhan berikan menjadi ladang yang subur untuk menabur kasih, kesetiaan, kerendahan hati, dan ketaatan yang akan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai orang beriman, mari kita untuk melihat pergantian waktu ini dalam kacamata iman. Kita lihat waktu dan tahun sebagai pemberian Tuhan untuk diisi dengan rencana kerja demi kebaikan dan kesejahteraan manusia serta kemuliaan Allah. Dengan iman kita belajar bahwa setiap hari adalah anugerah, setiap kesempatan adalah kepercayaan dari Tuhan, dan setiap langkah adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah, sehingga hidup kita tidak dijalani dengan keluhan, melainkan dengan rasa syukur, kesetiaan, dan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Seperti tokoh dalam ilustrasi yang sudah dijabarkan tadi, dia melihat ke belakang dan ingat kembali semua peristiwa hidup yang telah terjadi. Saat ini kita pun diajak untuk melihat kembali ke belakang, menilai dan membuat evaluasi atas hidup dan karya kita sebagai pribadi, keluarga, anggota masyarakat, dan jemaat gereja. Dan pasti kita akan temukan bahwa ada keberhasilan-keberhasilan dan juga kegagalan-kegagalan. Kita telah sukses laksanakan rencana kerja tahunan dalam keluarga, gereja, atau di tempat usaha dan kerja, ataupun sebaliknya, kita juga mungkin pernah gagal. Dalam setiap keberhasilan dan kegagalan, Tuhan tetap bekerja membentuk hati kita agar semakin rendah hati, semakin bergantung, dan semakin percaya bahwa setiap proses hidup adalah bagian dari rencana Tuhan yang penuh kasih. Ada pengalaman-pengalaman luar biasa yang sulit dilupakan, seperti pengalaman rukun dan damai kembali dengan seseorang, entah anggota keluarga atau tetangga yang sebelumnya
menjadi musuh. Kita tidak saling omong karena marah, rasa cemburu, iri hati, tetapi kini sudah berdamai lagi. Semuanya itu menjadi bukti bahwa kasih Tuhan sanggup melembutkan hati yang keras, menyembuhkan luka yang dalam, dan memulihkan hubungan yang rusak. Kita bersyukur karena sepanjang tahun yang sudah kita lewati, Tuhan tetap melindungi dan menjauhkan kita dari ancaman penyakit, bencana alam, dan kini Tuhan memberi kesempatan untuk melewati tahun ini, serta siap untuk memasuki setiap langkah baru dalam kehidupan kita. Kita telah berhasil bangun hidup yang lebih baik sebagai anggota gereja, seperti lebih rajin berdoa ke gereja, punya waktu untuk baca dan renungan kitab suci, punya waktu untuk terlibat dalam kegiatan bersama, dan lain sebagainya. Kita temukan kegagalan dan kemalangan mungkin di sepanjang tahun yang telah berlalu, seperti alami sakit, kematian seorang anggota keluarga yang sungguh menimbulkan rasa kehilangan dan duka. Ada yang alami kesulitan di bidang ekonomi, gagal panen, gagal dalam bisnis dan rencana tertentu. Ada yang hidup dalam permusuhan dan perpecahan dengan sesama dan anggota keluarga. Di tengah semuanya, kita percaya bahwa tangan Tuhan tetap memegang kehidupan kita, menguatkan kita untuk terus melangkah dengan iman dan pengharapan. Sekarang bukan waktunya lagi kita saling menuduh, saling mempersalahkan atau melemparkan tanggung jawab kepada pihak tertentu jika terjadi ketidakberesan dan kegagalan. Kita mohon ampun atas setiap dosa dan kelalaian kita. Kita mohon kekuatan iman, harapan, dan kasih, supaya apa yang gagal dan tidak kita capai selama mungkin tahun-tahun yang sudah berlalu, dapat kita perbaiki dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan hati yang diperbaharui, kita melangkah maju dalam kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Dan semua yang telah baik boleh dipertahankan, bahkan dikembangkan sehingga menjadi lebih baik lagi. Semoga di tahun-tahun ini dapat menjadi tanah dan kebun subur yang boleh kita olah secara baik dan penuh tanggung jawab, sehingga memberi hasil lebih banyak dan lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita senantiasa bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang selalu memegang tangan kita, menuntun kita kepada jalannya yang sempurna. Walaupun mungkin dengan cambuk yang Tuhan berikan, yang mungkin menyakitkan, tetapi semuanya untuk kebaikan bagi kehidupan kita, agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Dia menjaga kita, bahkan menggendong kita di saat kaki kita sudah tidak mampu lagi berjalan. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita di saat-saat kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Disitulah Tuhan sedang menggendong kita, mengangkat kita, menguatkan kita untuk terus melangkah dalam kebenaran Tuhan. Marilah kita senantiasa bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan begitu menyayangi dan mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus dan kekal, Raja damai, Bapa yang kekal dan ajaib. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berbahagia dan bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, menuntun kami, mengingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, memohon agar Engkau terus memimpin, menguatkan, memulihkan, dan memperbarui iman kami, sehingga dalam setiap langkah kami tetap setia berjalan bersama-Mu, dan hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.